Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Tentunya bersama para wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru. Alhamdulillah hari ini di penghujung tahun kita sudah ditemani Bang HR Budiman. Beliau dari Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru. Apa kabar Bang Budiman? Mantap, alhamdulillah baik, sehat. Sehat alhamdulillah. Bang Budiman, ya. Di akhir tahun 2022 banyak hal sudah terjadi, ada pencapaian, mungkin juga ada hal-hal yang perlu dikritisi ataupun dievaluasi. Nah, kali ini kita akan bicara soal kegiatan ekonomi paling bawah, yaitu tentang pasar. Kebetulan kita ini syuting di Pasar Buntung, Banjarbaru, salah satu pasar induk ya di Banjarbaru. Bang Budiman, Ya. dari kacamata DPR, apa kabar nih kondisi pasar-pasar rakyat di Banjarbaru? Sudah maju kah atau perlu dievaluasi lagi Bang Budiman? Baik, terima kasih kawan-kawan. Pasar di Banjarbaru ini memang tumbuh kembangnya cukup bagus. Nah, tinggal bagaimana pemerintah memanage agar pasar ini benar-benar ada di hati rakyat tentunya. Nah, apalagi kalau istilah kata pasar rakyat yang pernah populer kalau saya tidak salah itu saat-saat Menteri Perdagangan Mari Pangestu. Iya. Ada istilah pasar rakyat, di mana pasar rakyat ini berbeda dengan pasar tradisional tentunya. Nah, pasar rakyat ini adalah pasar yang benar-benar dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya selain dari milik swasta. Nah, tetapi ini benar-benar dimanage, dikelola oleh pihak pemerintah. Nah, salah satunya yang kita lihat ini adalah Pasar Buntung. Betul. Merupakan pasar rakyat Kota Banjarbaru, di mana dulunya kita memindah pasar dari posisi di tengah kota ke pinggiran di daerah Ulin ini. Nah, perkembangannya memang tidak serta-merta jadi seperti ini, penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Ya, saya ingat ada 3 anggota DPR walkout saat itu. Betul. Karena membangun pasar ini juga kita pinjam dananya dari TME dulu. Ya, waktu itu di era Pak almarhum Nazmi, Dani sebagai wali kota, dalam sebuah janji politik beliau yang masuk di RPJM ini adalah melakukan pemindahan pasar ke tempat ini. Nah, pro kontra terjadi di sana, baik kepada masyarakat, di dalam tubuh anggota-anggota legislatif juga, dan ini juga kepada para pedagang. Nah, tapi kita lihat sampai sekarang begitu bagus, antusias bahkan para pedagang menempati Pasar Buntung ini. Nah, permasalahannya adalah pertanyaannya tadi, bagaimana kondisi pasar rakyat kita di tengah modern, di tengah ibu kota ini? Betul. Nah, jawabannya adalah tergantung bagaimana pihak pemerintah memposisikan pasar itu ada di hati rakyat kita. Saat ini sudah di hati atau belum? Sebagai wakil rakyat Bang Budiman. Dengan adanya yang kita lihat seperti ini sudah naik ya. Sudah naik. Masyarakat sudah benar-benar merasa bahwa kita punya pasar yang cukup bagus ini. Ya, representatif lah. Representatif. Nah, tentunya pihak pengelola UPT di sini di bawah Dinas Perdagangan harus sangat memaksimalkan. Yang pertama, masalah tentang keamanan pasar itu sendiri. Betul. Nah, kemudian masalah kenyamanan. Berikutnya adalah masalah kebersihan pasar itu. Nah, kemudian yang sangat penting bagaimana mendekatkan antara produsen kepada konsumen di tempat transaksi. Ini yang jadi masalah berat ke depan, bagaimana mempercepat daripada alur distribusi bahan yang dijual di pasar ini. Ini yang sangat-sangat penting sekali harus kita lakukan. Di samping itu terjaga stabilitas harga tentunya dalam konteks jual beli di pasar ini. Nah, ini sangat penting sehingga ini berpengaruh kepada persaingan kepada pasar-pasar swasta, retail modern dan segala macam. Dengan cara demikian tadi harusnya daripada pemerintah bukan hanya melihat pembangunan sisi fisik terhadap pasar, yang dari duit rakyat ini, tetapi juga
menyeimbangkan dengan non fisik. Ajak mereka berbicara, para pedagang. Apa permasalahan mereka? Sampaikan aturan-aturan yang harus kita penuhi sama-sama. Nah, sehingga jiwa daripada masyarakat pedagang kita ini tertanam di hati mereka bahwa ini pasar kita loh, duit kita ini menghasilkan untuk pembangunan kita. Nah, ini yang perlu kita kedepankan, kedepannya bahwa masyarakat itu harus tetap ada dan terus-menerus bisa terjaga. Karena ini merupakan sebuah hati rakyat itu ada di sini. Nah, ketika bicara hati tentu bicara jantung kan, Bang Budiman. Artinya Pasar Bontu ini jadi induk cerminan dari pasar-pasar rakyat di beberapa kelurahan. Walaupun statusnya tradisional modern ya di Pasar Bontu ini. Nah, namun apa Bang yang Anda lihat ketika perjuangan seluruh Banjarbaru dengan meminjam di PT SMI kemudian sekarang seperti ini, apakah sudah dari kacamata DPR sudah layakkah setelah pandemi 2 tahun berlangsung, kemudian kondisi saat ini harus diapresiasi atau perlu dievaluasi lagi, Bang? Itu tentang kepuasan ya. Dalam ukuran kenyamanan memang tidak ada kata puas. Kita harus terus meningkatkan. Betul. Kita harus meningkatkan sedemikian rupa, manajer sedemikian rupa, baik dari pengelola sendiri, dari SDM-nya, kemudian memposisikan diri tadi yang sangat penting antara pemerintah dan pedagang bahwa ini punya Banjarbaru loh, menghasilkan buat pembangunan kota Banjarbaru. Ini yang sangat penting. Jadi bukan hanya tentang bisnis, tetapi ini sebuah jiwa, sebuah jiwa rakyat yang dari pasar tradisional terus naik kepada semi modern dan sampai di sini. Kalau dikatakan setelah kita pandemi kemudian membangun ini dengan sebuah ketulusan dengan perjuangan tadi, untuk kata maksimal belum, banyak hal-hal yang harus kita banyak hal berarti ya harus banyak. Tapi di titik ini apa yang ingin Anda sampaikan? Bagus, lumayan, atau untuk saat ini berkaca cukup kepada diapresiasi saja? Berkaca kepada pasar yang sebelumnya tentunya perbandingan ini cukup bagus. Cukup bagus. Sangat bagus dari tingkat kenyamanan, keamanan, kebersihan. Tetapi di 3 hal ini harus tetap kita tingkatkan. Tapi ada satu tambahan, Bang. Mungkin juga perlu kesehatan, Bang. Ya. Dalam konteks ini tentunya kawan-kawan di OPT Pasar Buntung ini melakukan terobosan-terobosan, ada pelayanan kesehatan dan segala macam yang mereka lakukan. Jadi kalau kita bisa memposisikan pasar itu seperti kayak rumah kita, nyaman, sebenarnya seperti nyaman, itu Bang. Lebih mudah gitu. Itu yang intinya. Seolah-olah rohnya ada, Bang ya. Nah, kemudian Bang Budiman, ini udah pukul 12 siang. Tapi tetap ramai Bang Budiman pasar ini. Nah, artinya memang geliat itu grafiknya meningkat. Walaupun pandemi berangsur pulih. Nah, ini induk. Nah, sementara pasar-pasar yang di kecamatan itu kan tidak terlalu terkontrol. Nah, apakah juga pesan ke pemerintah jangan fokus di pasar induk saja, tapi juga fokus pasar-pasar yang ada di misal di Kelurahan Landasan Utara, kemudian di Landasan Ulin juga ada di daerah Jalan Kenanga itu juga ada, di Cempaka juga masih ada pasar. Nah, ini juga kalau menurut saya apakah juga harus diperhatikan lebih? Atau ada sistem yang harus diperbaiki, Bang Budiman? Jadi ke depan, apalagi saat ini kita menyandang sebagai ibu kota provinsi, semuanya harus kita benahi. Nah, membenahi pasar ini tidak mudah. Kalau kita membangun, menciptakan infrastrukturnya itu mudah. Betul. Sangat mudah itu. Tetapi menjaga kelangsungan daripada proses pasar ini perlu keahlian yang luar biasa, kesabaran, keulitan yang luar biasa. Nah, kedepannya memang dari semua pasar yang ada 10 pasar di Kota Banjarbaru yang dikelola oleh pemerintah daerah kita di bawah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru ini, dari hasil aspirasi masyarakat yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarbaru, masyarakat semuanya menginginkan agar pasar itu nyaman buat mereka, aman buat mereka. Nah, inilah tugas kita bersama antara pemerintah daerah dengan DPD Kota Banjarbaru untuk mewujudkan hal ini. Nah, tetapi kita harus realistis. Kita melihat mampukah kita
dengan cepat membangun ini. Sebagai contoh, ini aja kita membangun dengan meminjam dana kepada SME dan alhamdulillah sudah lunas. Nah, ini akan kita lakukan. Apa tujuan daripada kita bersama pemerintah dalam rangka mewujudkan keinginan daripada masyarakat itu. Nah, kita punya konsep bahwa semua pasar itu sama, tidak ada beda kenyamanannya, fasilitasnya sama. Tapi ini pasti bertahap akan kita lakukan. Pasti kita lakukan dalam rangka mewujudkan keinginan masyarakat Kota Banjarbaru. Pasar Bauntung ini kebetulan tempatnya sangat strategis di wilayah 2 kecamatan terdekat antara Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara. Nah, sehingga arus daripada pembeli berinteraksi di pasar ini cukup panjang waktunya, bahkan sampai sore di sini kalau saya amati. Sampai jam 8 malam. Karena strategis tempatnya bisa sangat mudah dicapai, aksesnya nyaman. Nah, tinggal kita tingkatkan agar lebih nyaman dan mudah lagi. Nah, ini yang saya sangat berterima kasih juga kepada pemerintah kota yang tadinya kita berdebat tentang lokasi ini, tapi setelah berjalan ini cukup bagus. Dengan bukti jam 12 seperti ini, interaksi di pasar ini masih terlihat ramai. Nah, kemudian ketika bicara pasar punya pemerintah, artinya ada anggaran-anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kan Bang Budiman. Dalam hal ini mungkin kalau di Banjarbaru masih unit pelaksana teknis saja ya, UPT ya, UPT pasar. Nah, apakah mungkin ketika Banjarbaru saat ini sudah berstatus ibu kota, apakah grid itu akan naik, misal menjadi perusahaan daerah atau perseroda atau semacam apa, atau blut lah atau semacam apa, bisa nggak? Ada kemungkinan nggak tuh ke arah sana? Semuanya memungkinkan. Tentunya pemimpin daerah kita punya progres untuk terus meningkatkan. Dan peningkatan itu harus seimbang dengan pelayanannya, fasilitasnya, kemudian SDM pengelolanya sendiri. Betul. Apakah kita naikkan kepada misalnya perusahaan daerah atau lainnya atau blut segala macam. Pemikiran kita ke depannya pasti seperti itu. Pasti. Nah, tetapi waktu berjalan ini akan kita seimbangkan. Mampu tidak SDM kita? Mampu tidak perangkat pemerintahnya? Nah, mampu tidak fasilitas yang kita siapkan di sana? Tetapi untuk kedepannya pasti itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kita lihat di kota-kota besar misalnya, yang namanya pasar rakyat itu tidak pernah kehilangan orang karena segmennya beda dengan peminat atau pembeli di retail modern, mall dan segala macam. Beda mereka. Nah, jadi yang namanya pasar rakyat ini, kenapa program pemerintah untuk membangun, memfasilitasi, membina dan terus-menerus itu karena segmen pembelinya itu beda, mempunyai pangsa pasar tersendiri. Nah, makanya ke depan pemerintah kota pun mempunyai pemikiran tentunya untuk meningkatkan, membangun fasilitas pasar selain di pasar Bauntung ini sebagai yang kalau dianggap induk tadi. Seperti itu. Terakhir Bang Budiman, satu pertanyaan. Kita tidak bisa melawan perkembangan dunia digital. Dan perkembangan cara-cara bertransaksi yang modern. Ada online, kemudian gaya orang berusaha di Banjarbaru yang sudah semacam counter kayak satu tempat gitu. Nah, bagaimana saran dari Bang Budiman sebagai DPR kepada pemerintah agar seolah-olah tidak galau? Kalau saya istilahkan galau, satu sisi ekonomi kreatif muncul, zonasi di jalan-jalan utama kota itu seolah-olah jadi tempat baru untuk berusaha. Nah, satu sisi kita punya pasar yang digelontorkan dana anggaran yang lumayan besar. Bagaimana saran kepada pemerintah agar ekonomi kreatif juga tumbuh, pasar tidak terlupakan, agar tidak mangkrak, Bang Budiman? Jadi gini, perlu ada inovasi, kekreativitasan daripada pengelola pasar. Tugas eksekutif berarti ya? Betul. Dari pengelola pasar, dalam hal ini OPTD, untuk melakukan langkah-langkah itu. Pasar sekarang di mana-mana di kota
ya di kota tentunya itu selalu menggunakan sistem yang modern, baik itu menggunakan promosi maupun media, sosial media dan aplikasi segala macam. Nah sehingga orang belum tentu orang datang ke pasar, tetapi mereka bisa di rumah memesan dari pasar mengantar. Iya. Nah ini harus dilakukan untuk penguatan sistem agar mudah, cepat, dan kita bersaing dengan retail modern tadi. Ya betul. Itu harus dilakukan. Nah peran daripada pemerintah terhadap pedagang pasar tentunya harus kita lakukan hal seperti itu. Melakukan pembinaan, kemudian pelatihan tentunya terhadap para pedagang kita untuk meningkatkan sumber daya mereka, keahlian mereka supaya jangan kalah bersaing dengan pasar atau usaha-usaha yang sifatnya itu digital. Ini sangat penting. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa sangat penting kita tidak hanya berpikir membangun fisik saja, tetapi non fisik. Iya. Permasalahan pasar di negara kita itu akibat tidak seimbang antara program fisik dan program non fisik. Nah, ini penguatan SDM kita kepada para pedagang ini diperlukan. Duduklah satu meja bersama-sama diskusi apa yang perlu pemerintah bangun untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengimbangi arus digitalisasi. Tapi ketika pedagang ingin ngobrol dengan DPR, kayaknya welcome ya. Tidak ada masalah. Selama itu untuk kesejahteraan rakyat, kenapa tidak? Nah, ini kan duit rakyat membangunnya. Betul. Rakyat yang bekerja dan rakyat yang menghasilkan untuk membangun lagi. Kenapa tidak? Selama itu kita bisa memfasilitasi, kita lakukan. Bahkan di anggaran kita siapkan kepada SKPD terkait, fungsi kita di sana melakukan kebijakan bersama pemerintah daerah dalam rangka kemufakatan anggaran. Kemudian membuat peraturan daerah bersama, harus ada payung hukum dalam semua sisi. Nah, dari situ kita melakukan pengawasan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya terhadap perkembangan pasar ini. Ini menjadi sebuah catatan dan evaluasi kami terhadap anggaran yang akan dikucurkan kepada dinas terkait. Oke, Bang Budiman, terima kasih waktunya. Warga Banjarbaru, jika saya boleh menyimpulkan dari obrolan dengan Bang Budiman tadi, ketika pemerintah menggelontorkan anggaran yang dari uang rakyat itu, janganlah dihabiskan hanya sebatas fisik saja, tapi juga jangan dilupakan bagaimana para pedagang juga memiliki kualitas yang terus meningkat agar layanan apa yang ingin dirasakan warga berbelanja itu selalu nyaman, aman, bersih, dan juga selalu stay para petugas kesehatan di pasar manapun di Banjarbaru. Apalagi kita sudah jadi ibu kota, mudah-mudahan kegiatan ekonomi dari paling bawah sampai atas berjalan dan para investor juga datang dan tertarik di Banjarbaru. Sekian untuk podcast kali ini di akhir tahun bersama Bang Budiman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di podcast 2023. Mudah-mudahan kita bisa mempertemukan antara legislatif dan juga eksekutif, tentunya tetap di suratkabardigital.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.